maka bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Orang yang tidak pernah berhenti menuding ahlu sunnah bahwa mereka adalah pemecah belah umat. Orang yang tidak pernah berhenti menuding orang-orang yang mengajak kepada sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sebutkan satu orang Indonesia ini yang pernah kita kafirkan. Tolong sebutkan satu orang, nggak perlu banyak. Siapa satu orang dari penduduk negeri Indonesia ini yang pernah saya kafirkan, dikafirkan oleh ustadz kita yang mulia? Siapa? Anda tidak akan menemukan. Karena agama ahlu sunnah bukan agama pengkafiran, bukan agama mengkafir-kafirkan. Namun ahlu sunnah berbicara yang mana yang iman, yang mana yang kufur. Mana perbuatan yang bisa membuat kita menjadi mukmin, mana perbuatan yang bisa membuat kita menjadi orang kafir, agar umat berhati-hati supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kekafiran itu, supaya mereka selamat. Mana yang tauhid, yang mana yang syirik dibicarakan oleh ulama atau dai-dai ahlu sunnah, agar umat tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, supaya orang tidak terjerumus ke dalam syirik, akhirnya ke neraka untuk selama-lamanya. Namun tudingan dan tudingan itu tidak pernah berhenti. Sebagaimana tudingan-tudingan itu tidak pernah berhenti kepada para nabi dan para rasul. Dan tudingan itu tidak terbukti. Bukannya kita takut berhadapan dengan tudingan itu. Bahkan di sisi lain kita gembira dengan adanya orang yang menuding kita sesat, menuding kita pemecah belah. Ada titik kebahagiaan. Kenapa? Karena para nabi juga dituding seperti itu oleh musuh-musuhnya. Para rasul juga dituding seperti itu oleh musuh-musuhnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dituding penyihir, pemecah belah umat, pemecah belah antara suami dan istri, ayah dan anak? Nabi dituding gila. Tidak hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwahkan kepada tauhid, Nabi Ibrahim alaihi salam, Imamul Muwahhidin. Orang yang berjalan di atas jalan Nabi harusnya mendapatkan penderitaan seperti yang didapatkan oleh para nabi, walau dengan jumlah yang lebih minim, tapi seperti yang dirasakan Nabi, mereka akan rasakan. Allah berfirman tentang penduduk surga di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Allah berfirman tentang penduduk surga di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, mereka lah orang yang kalian perolok-olokkan. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kalian jadikan mereka bahan olok-olokan, bahan ejekan, sampai kalian lupa berzikir dan beribadah kepadaku, dan kalian menertawakan mereka. Allah berfirman, dan ini yang kita harapkan. Buah dari ejekan manusia atas ketaatan kita kepada Nabi, buah daripada ejekan manusia atas istiqamah dan berusahanya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi, buah daripada ejekan manusia karena kita mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi, buahnya inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Saya berikan balasan kepada mereka hari ini karena mereka telah bersabar atas ejekan-ejekan kalian itu. Mereka tidak melawan, mereka tidak membantah, mereka tidak melawan tudingan dengan tudingan, mereka tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Saya memberikan balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan mereka telah sabar. Annahum humul faizun. Mereka lah orang-orang yang di hari ini akan beruntung sebagai penduduk surga. Kita tidak mengatakan kitalah orang yang di dalam ayat ini, namun kita berusaha ke arah itu. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang kau ceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu. Banyak orang yang tidak tahan mengajak kepada sunnah karena ada orang yang tidak suka dan ada orang yang menudih.
Kalaulah bukan karena beratnya di atas sunnah, Nabi tidak akan menyuruh kita addu bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham kalian, karena itu berat. Kalau tidak digigit keras-keras, kalau tidak pegang erat-erat, lepas. Maka orang yang menjalankan sunnah setengah hati keluar dari sunnah. Orang yang setengah-setengah hati menjalankan sunnah tidak jadi mengamalkan sunnah. Satu-satunya cara pegang erat-erat, korbankan apapun yang akan dikorbankan. Kalau itu untuk demi berpegang teguh di atas sunnah, agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, segala-galanya kita lakukan. Dan itulah konsekuensi daripada patuh dan taat kepada Nabi Muhammad untuk berpegang teguh dengan sunnah.